Kalau misalkan teman-teman lihat di sini React DOM create root, di sini kita ngerender si app-nya. Jadi dia bakalan tampil di sini. Oke guys lah, itu cuma teori. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih detail mengenai React.js dasarnya, silahkan kunjungi aja playlist Study With Me. Oke? Langsung saja. Kita akan buat tampilan seperti ini. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan, kita akan buat dulu strukturnya. Jadi kita balik ke app.js. Ini kita punya, kita pakai kelas komponen ya. Kita ubah dulu. Ini namanya functional komponen. Tapi kita di sini akan buat kelas komponen. Cara untuk membuat kelas komponen itu tinggal kita ubah aja jadi kelas gini. Nama komponennya apa? Kita samakan aja app. Terus kita extend React.komponen. Lihat nih teman-teman, di sini bakalan otomatis langsung mengimpor React-nya. Karena apa? Karena kita menggunakan React komponen. Jadi nanti bakalan muncul langsung. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak muncul langsung, silakan ditulis aja nih kayak gini. Import React from React. Oke? Nah, kalau di kelas komponen, untuk membuat state, kita biasanya membuat dulu yang namanya constructor kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini salah satu struktur dari kelas komponen kayak gini. Terus di bawah constructor baru kita render. Kita buka dulu metode rendernya, terus di dalamnya baru kita return. Kayak gini. Nah, kan kalau misalkan di functional komponen ya kita tinggal buat seperti ini aja ya. Kita tinggal return, terus ya udah kayak gitu. Nah, kalau misalkan pas komponen ini cukup banyak struktur yang harus kita buatnya. Nah, jadi ini boleh kita cut ya karena kita mau pakai kelas komponen. Kita cut, kita paste di sini. Ctrl P. Kita save, kita benerin dulu, kita rapihkan dulu. Nah, ini kurang lebih tampilannya sama tuh guys. Nah, ini kurang lebih tampilannya sama. Cuman yang kita buat di sini adalah kelas komponen. Oke, yang pertama, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan, seperti yang udah gue bilang tadi ya, kita akan buat dulu strukturnya guys. Nah, kita akan buat dulu strukturnya kayak gini. Yang pertama, misalkan kita buat dulu sebuah div sebagai pembungkusnya ya. Atau teman-teman kalau misalkan cuman buat pembungkus, ini pakai kurung buka kurung tutup tanpa ada elemen atau tag di dalamnya itu nggak masalah sebenarnya kalau di React.js ya. Ini kayak gini aja. Terus di dalamnya kita punya div. Terus kita kasih class name container supaya dia nanti ke tengah-tengah ya. Si kotaknya ini nih, kayak yang ini nih, dia ke tengah. Karena kita pakai Bootstrap 5, ingat untuk membuat dia ke tengah. Maksudnya nggak mepet gitu ya. Ini kalau kita buka grid sistemnya, lihat container tuh kayak gini nih. Jadi si gridnya itu ada di tengah, nggak full. Kalau fluid, container fluid itu nanti si gridnya full. Kayak gini. Oh ya, tapi sebelum itu kita akan coba buat dulu fontnya nih. Karena kalau kita tahu di sini kita menggunakan Poppins. Gimana kalau misalkan kita buka dulu deh Google Fonts. Kayak gini. Ini tunggu dulu sampai kebuka. Di sini ada fonts Google. Ini teman-teman tinggal diklik aja. Tunggu lagi seperti biasa. Terus teman-teman pergi ke bagian fonts yang ini ya, karena kita akan cari dan kita akan gunakan layanan Poppins, akan menggunakan font Poppins yang ada di Google Fonts. Oke, jadi teman-teman boleh ketik aja di sini nama fontsnya yaitu Poppins. Teman-teman sebenarnya boleh bebas mau menggunakan fonts apapun, tapi di video kali ini kita akan pakai fonts Poppins. Ini dismiss aja deh. Nah, ini sebelumnya gue udah pernah pakai Ubuntu. Teman-teman boleh klik remove all aja kalau misalkan udah ada sebelumnya ya. Karena di sini kita cuman mau pakai Poppins. Nah, yang akan kita gunakan di sini ada regular tentunya. Terus kita pakai yang semi bold. Terus ada pakai bold juga. Kita coba pakai 3 aja dulu deh ya. Nah, terus teman-teman di sini pergi ke bagian import. Kita akan pakai yang import untuk pakai fontsnya. Ini teman-teman boleh copy aja kayak gini, copy. Terus pergi ke bagian app.css. Jadi ini adalah style default yang dikasih oleh React.js-nya. Nah, sebenarnya teman-teman juga boleh buat file CSS sendiri, tapi gue gak bakalan lakukan itu, gue pakai app.css ini aja deh. Nah, ini sebenarnya default-nya ya. Ini adalah style yang dikasih oleh React.js ketika kita menginstal React.js pertama kali. Ini boleh kita hapus aja guys, clear aja. Nah, di sini tadi kita udah copy fonts Google-nya, tinggal paste aja di sini. Nah, setelah itu kita tinggal pakai untuk body atau seluruh elemennya. Nah, ini maksudnya bintang itu kita akan pakai style ini untuk semua elemen yang ada di halaman website kita.
Nah, terus ini tinggal copy lagi yang CSS rule to specify family-nya. Ini tinggal copy, kita tinggal paste lagi di sini. Sip, kita coba save, lihat nih. Dia akan berubah tuh fonts. Ups, kenapa nggak muncul? Karena kita belum tulis apa-apa di sini. Misalkan sebagai contoh, kita pakai H1, kita beri nama aja Vidwitten Apps gitu ya. Dicoba contoh dulu. Lihat nih, dia fontnya itu udah pakai Poppins. Kalau misalkan kurang percaya nih, teman-teman boleh klik kanan lalu inspeksi. Nah, di sini pergi ke bagian elemen. Ini di sini ada style. Teman-teman boleh perbesar dulu si stylenya ya. Ups. Kita perbesar dulu guys. Kayak gini. Nah, lihat nih, font family-nya dia udah Poppins. Tapi kalau misalkan kita nggak import di app.css-nya, ini supaya lebih pembuktian aja gitu ya guys. Kalian kadang kurang percaya nih sama yang gua bikin. Nah, ini kalau misalkan kita ubah ya, tadi si importnya sama si style yang ininya kita hilangkan. Lihat, kalau kita klik kanan di sini, kita inspeksi lagi. Di bagian font family-nya, lihat, dia bukan Poppins tuh, dia berubah lagi. Tapi kalau misalkan kita buka lagi komennya, kayak gini sebagai pembuktian ya guys ya. Nah, lihat, font family-nya jadi Poppins. Sip, sebenarnya itu sepele sih, nggak usah dijelasin ya. Tapi nggak apa-apa lah, supaya buat pemula makin paham gitu ya guys ya. Oke, yang pertama kita balik lagi ke app.js, kita punya kontainer. Kalau kita punya kontainer, kita akan pakai grid system. Lihat nih. Kita punya 12 kolom dan Bootstrap punya itu. Kita tinggal pakai. Caranya, yang pertama kita buat dulu div. Ups, huruf kecil aja guys. Kayak gini, terus kita kasih, ini kenapa nggak ada? Kayak gini, terus kita kasih kelas. Nah, kalau di React.js itu penggunaan kelas, kita harus pakai class name ya, sintaknya. Nah, kan kalau di HTML biasa, di CSS biasa, kita tinggal pakai kelas gin doang kan, tinggal sama dengan tanda kutip. Nah, kalau di React.js ini agak berbeda. Kita harus kasih class name. Kayak gini, teman-teman. Ya, mungkin takutnya ambigu sama kelas yang ini mungkin ya. Ya, mungkin sih. Ya, pokoknya di React.js kita pakai class name, gitu aja. Nurut aja. Oke, kita tulis row di sini untuk membuat grid system. Terus kalau row kita punya kolom ya. Kita kasih class name. Ini mengenai materi grid system. Kalau misalkan teman-teman yang belum paham, silakan kunjung aja video mengenai grid system yang ada di channel ini. Oke, promosi dulu. Kita kasih call 12 saja. Gimana kalau misalkan kita buat dia bersebelahan deh ya. Dimana sebelah kirinya ini untuk codingan, dan untuk sebelah kanan kita pakai buat ini previewnya gitu ya, biar enak aja gitu. Nih, kita buat seperti ini. Ini untuk menghilangkan sidebar-nya kayak gini. Ini teman-teman boleh kontrol backslash. Nah, nanti dia bakal ngilang. Ini karena di sini kita akan fokus dulu untuk membuat strukturnya ya guys ya. Oke, ini sidebar-nya kita hilangkan dulu. Terus kita lihat previewnya di sini. Nah, gini. Jadi dia bersebelahan tuh. Ini kita kecilin dulu. Sip. Kayak gini. Oke ya. Kecilin dulu deh. Oke. Sip. Selanjutnya, kita udah punya 12 kolom, kita enter, lalu H1-nya kita masukin. Nah, kita, teman-teman boleh klik all sambil tekan arah panah atas, lihat nih, dia bakalan pindah ke atas tanpa harus kita cut paste. Gitu dong. Cara cepatnya guys, kalian harus bisa punya cara cepat. Supaya ngoding kalian makin cepat guys. Nah, itu alasan kenapa kalian harus subscribe channel ini. Oke? Oke, ini kita udah punya Vidwitten Apps, terus apa lagi tuh? Kita hilangkan dulu gridnya deh, supaya nggak bingung gitu. Nah, kayak gini, kita hilangkan dulu. Oke, kita punya garis lurus itu kayak gini. Teman-teman boleh buat menggunakan HR aja deh ya. HR ini adalah tag bawaan dari HTML. Terus, di bawahnya, kita punya pakai H4 deh. Nanti kalau misalkan kurang atau lebih, kita tinggal ubah deh. Ini misalkan, ini kita pakai buat statik dulu deh. Nanti untuk logiknya belakangan. Ya mungkin videonya akan aku bagi dua kalau misalkan kepanjangan ya guys ya. Ya kali lah disatuin panjang banget. Kalian mungkin pada tidur. Oke, lanjut. Terus di bawahnya kita pakai span aja deh. Span misalkan sisa. Ini sebenarnya teman-teman bisa copy dari sini supaya nggak ngetik ulang. Tinggal paste di sini. Udah deh. Sebenarnya ya, nggak apa-apa. Tinggal disesuaikan aja sama style ngoding kalian.
Oke, sip. Selanjutnya kita punya 2 buah kotak. Gimana kalau misalkan kotak ini kita simpan di sini? Kita buat dulu div, terus kita kasih class name, kita kasih row, terus enter. Kalau misalkan kita udah buat seperti ini, kita buat lagi div, terus kita kasih class name lagi, kita kasih call. Karena defaultnya dia punya 12 kolom, dan di sini kita punya 2 kotak, itu artinya dibagi 2. Berarti di sini ada call 6, guys. Call 6, yang pertama kita punya icon tuh. Gimana kalau misalkan iconnya kita bungkus dulu ke dalam div, terus kita kasih class name sebagai penanda, kita kasih kelasnya, apa ya, icon wrapper deh ya. Sebenarnya nama kelasnya bebas sih, kalian mau tulis apa, bebas. Tapi kalau misalkan pengen sama, silakan. Nah, di sini kita kan pakai icon yang ada di Bootstrap 5. Nah, di sini kalau teman-teman tahu ya, Bootstrap 5 sekarang dia udah punya icon sendiri. Jadi kita nggak perlu pakai platform atau dari vendor orang lain. Kita cukup pakai Bootstrap-nya untuk menggunakan iconnya. Nah, kalau kita scroll di sini ada banyak tuh icon. Nah, kalau kita lihat di desain, kita pakai dompet kayak gitu ya. Kalau dompet bahasa Inggrisnya apa ya? Wallet mungkin? Nah, ada wallet nih. Nih, kita tinggal klik. Nah, di sini ada icon fontnya. Ini kita tinggal copy aja di sini, terus kita paste di sini. Sip. Ini kalau misalkan kita coba save dulu deh, kita coba lihat di tampilannya. Ini iconnya belum muncul, karena apa? Karena kita belum pakai iconnya. Nah, untuk pakai iconnya supaya bisa digunakan di aplikasi React.js kita, teman-teman boleh scroll ke bawah, di sini ada instalasinya. Nah, ini gua pakai link CDN aja deh ya, supaya lebih cepat. Ini tinggal di-copy aja, teman-teman di sini. Terus, pergi ke bagian app.css, kita paste di sini. Jadi, yang pertama ini import untuk font, yang kedua import untuk icon. Jadi, kalau kita coba save, kita coba lihat dulu. Di sini masih belum muncul. Kenapa, guys? Dicoba save dulu. Nah, sekarang baru muncul. Tadi belum ke-save. Sip. Selanjutnya, apalagi tuh? Ada tulisan pemasukan. Kita tulis di sini aja. Kita pakai span aja deh. Terus kita kasih class name, title, mungkin ya. Kayak gini. Terus kita tulis aja pemasukan. Kayak gini. Ini juga kayaknya untuk span yang atas, kita kasih kelas juga deh. Class name, title. Kita samakan. Terus, apalagi? Kita punya RP 2 juta. Kita simpan di bawah aja, kita pakai H berapa ya? H3 deh. Ini kayak biasa kalau misalkan kurang atau perlu kostumisasi, kita ubah lagi. Sabar dong, ini kan buat dulu strukturnya. Nih, teman-teman boleh copy aja, kita buat dulu tampilan yang statik, baru nanti kita buat tampilannya menggunakan React.js. Oke, H3, terus di bawahnya kita punya span lagi. Span kayak gini, yang pertama kita punya 50 karena dia warnanya beda ya. Terus kita punya span lagi di sebelahnya. Kita kasih transaksi. Saksi. Terus di sini kita kasih kelas juga title ya. Terus untuk kelas yang 50-nya ini kita kasih class name, title juga, tapi nanti kita akan buat sebuah kelas teks ungu gitu ya, untuk memberi warna pada tulisannya gitu. Jadi kalau kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini udah muncul tuh kayak gini. Aman ya, belum ada problem. Ini kenapa ada warning katanya? Karena logo is defined but never used. Kita mendefinisikan logo tapi tidak pernah digunakan. Nah, itu akan jadi warning, bukan error ya. Warning sama error itu beda. Jadi sebenarnya kalau untuk menghilangkan warningnya, ini kita bisa hapus aja kayak gini. Coba save, lihat nih. Dia masih warning lagi. Katanya useless constructor. Nah, constructor ini kita buat, tapi kita belum melakukan apapun di dalamnya. Jadi dia ada warning lagi. Ini sebenarnya kalau misalkan ingin menghilangkan warning, boleh dihapus atau kita komen dulu deh. Karena saat ini kita belum membutuhkan. Tuh, kalau kita komen, dia baru sukses. Gitu, guys. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih kalau misalkan warning. Nah, daripada ini jadi kurang fokus, kita close aja dulu. Nanti kita buka lagi ya, guys. Sip. Oke, ini udah oke. Pemasukan 2.050 transaksi. Ini yang penting kita buat dulu strukturnya. Nanti untuk
pewarnaannya, bentuknya, ukurannya belakangan lah. Itu mengenai CSS. Kita fokus dulu ke tag atau struktur HTML-nya. Atau istilahnya tulang-tulangnya dulu deh. Nanti kita baru kasih dia baju supaya lebih keren. Sip. Ini section yang ini udah oke. Kalau misalkan pengen ada 2, nanti tinggal di copy aja. Pasti di sini. Nanti bakalan jadi 2. Sip ya. Tapi kayaknya untuk ini kita bungkus lagi. Kita kasih div, kita kasih class name. Seperti ini, kita kasih aja card wrapper gitu ya. Ini sebagai penanda aja sih. Nanti kita kasih style untuk card wrapper ini. Ini kita cut baru guys. Ntar, cutnya dari mana nih? Dari sini nih, sampai sini ya. Daripada kita cut, teman-teman boleh ketik alt tanah panah atas. Arah panah atas maksudnya. Biar keren gitu guys. Ada shortcut-nya gitu ya. Ini untuk span-nya kayaknya kita harus bungkus juga menggunakan div kayak gini. Ups. Div ini kenapa gua otomatis muncul di sebelah kanannya itu karena gua menginstal yang namanya auto rename tag. Jadi kalau misalkan gua ubah di sini, lihat nih tag penutupnya juga dia akan otomatis berubah. Nah, itu menggunakan extension yang namanya auto rename tag. Ya, kalau misalkan teman-teman pengen silahkan diinstal aja. Kita rapikan, sip. Ini aman ya. Belum ada masalah apapun. Kalau misalkan pengen 2 ya nanti kita tinggal copy aja di sini. Walaupun sebenarnya nanti kita akan buat dia menjadi berpecah-pecah atau komponennya itu ada banyak. Nah, ini kenapa ke sebelah ke bawah bukan ke kanan? Karena kita harus karena ini ukurannya kecil. Ups, kenapa tuh? Call 6. Ini nanti hiraukan dulu deh. Pokoknya nanti kita akan duplikat. Kita fokus dulu untuk strukturnya. Bacot lu. Padahal lagi bingung gua. Oke. Sip ya. Ini kita punya row. Kita punya row 2 row. Selanjutnya kita buat section yang bawahnya nih, ringkasan transaksi. Seperti biasa, kita akan buat lagi div di sini. Terus kita kasih class name row. Terus di bawahnya kita punya kolom. Kita punya div, kita punya class name call 12. Kayak gini. Enter lagi. Di bawahnya kita punya H2 mungkin ya. Kita pakai H2 deh. Ini seperti biasa kalau misalkan kurang nanti kita perbaiki. Kita tulis saja ringkasan transaksi. Oke. Terus kita punya 2 buah tombol. Gimana kalau misalkan tombolnya kita bungkus dulu ke dalam sebuah div. Div-nya kita kasih kelas namanya wrapper. Button deh. Ini sebenarnya bebas sih nama kelasnya. Terserah teman-teman, gak ada aturan. Kita kasih button. Yang pertama ada pemasukan kayak gini. Terus di dalam buttonnya, kalau teman-teman lihat di sini ada simbol plusnya, itu artinya pemasukan gitu ya. Nah, kita cari lagi untuk ikonnya di sini. Kita scroll lagi, kita ketik aja di sini plus. Kita scroll, nah yang ini nih. Kita tinggal klik, scroll ke bawah, kita copy icon fontnya. Copy, kita paste di sini. Sip, itu button yang pertama. Kita butuh button yang kedua. Ini button. Kita tulis pengeluaran. Terus kita, ini button harusnya. Terus kita cari lagi ikonnya. Ini double T. Sorry, typo. Kita back dulu. Kita cari min. Min, kayak gini guys. Kita cari ke bawah. Nah, ini ada Decycle Fill. Tinggal diklik, scroll ke bawah, copy icon fontnya. Oke. Kita simpan di sini. Kita coba save dulu, lihat hasilnya. Nah, udah muncul ya, walaupun buttonnya ini belum rapi. Nanti kita rapikan belakangan. Yang penting kita buat dulu strukturnya. Oh ya, supaya dia sejajar, karena dia ke bawah ya, kita harus buat dia display-nya itu adalah flex. Jadi teman-teman boleh ketik strip flex, save, lihat. Dia bakalan pindah ke kanan harusnya. Oh, kenapa enggak guys? Kenapa enggak pindah tuh? Coba kita perbesar dulu. Kayak gini. Sorry. Yang ininya, kita coba gedein dulu. Oh enggak guys, kenapa tuh? Kenapa dia berjejarnya ke bawah ya? Kita punya div, kita kasih dulu background danger deh, untuk ngeliat ukurannya. Oh, satu hal lagi nih guys, bootstrap-nya belum jalan ternyata. Nah,
ada satu konfigurasi lagi untuk kita bisa menggunakan Bootstrap ini. Jadi kalau misalkan teman-teman pergi ke bagian React Bootstrap-nya yang ini, nah di bagian instalasinya ini, teman-teman boleh scroll ke bawah. Nah, kita lupa untuk menyimpan CSS-nya yang ini. Jadi teman-teman boleh copy dulu CSS-nya, baru pergi ke bagian index. Karena index itu adalah file utama kita ya. Dan kita ingin pakai Bootstrap untuk semuanya. Nah, coba save. Sekarang baru bisa tuh harusnya. Bootstrap. Oke. Nah, sekarang baru muncul tuh ringkasan. Pantesan tadi agak ada sedikit yang aneh guys. Ternyata Bootstrap-nya kita kurang konfigurasi. Sorry guys. Oke, kita lanjut. Ini background danger-nya jalan. Kita hapus dulu. Coba save lagi. Ini aman ya. Terus supaya dia berjejer ke sebelah kanan, kita kasih depth flex. Lihat, dia harusnya berjejer ke sebelah kanan tuh. Kayak gitu. Ini kenapa dia masih ke bawah? Karena sorry. Kayak gini. Tuh, lihat. Dia jadi berjejer ke kanan. Sip ya, aman ya. Ini untuk sementara biarin aja kayak gini, karena ini strukturnya. Oke, selanjutnya ini kita juga kasih display-nya to flex, supaya dia berjejer ke sebelah kanan. Terus yang atas kita kasih justify content between. Kayak gini. Terus kita kasih juga align items center. Oke, sip. Ini untuk sementara kayak gini dulu, ini strukturnya. Selanjutnya kita buat untuk bagian yang bawahnya nih. Oke, kita buat row baru aja supaya lebih rapi. Kita buat div, kita kasih class name. Kayak gini, kita kasih class row kayak biasa. Kita enter, di bawahnya kita buat div lagi ya guys. Kita kasih class name lagi, kita kasih call 12. Karena kita tahu dia akan memenuhi layarnya tuh kayak gini. Oke, aman. Selanjutnya yang pertama kita akan tambahkan icon. Kita buat div, kita kasih class name. Kayak gini, icon wrapper. Sip, di bawahnya baru kita masukin iconnya. Nah, ini iconnya kita punya wallet. Kalau nggak salah di atas kita udah pernah pakai. Jadi kita tinggal copy aja deh dari atas. Scroll, kita buka dulu di sini. Nah, ini kita copy. Kita sembunyikan lagi supaya lebih rapi. Lalu kita rapihkan, di save, kita lihat dulu. Belum muncul. Nah, ini udah muncul tuh. Sip ya, aman. Selanjutnya kita buat tulis deskripsinya nih. Di bawahnya saja. Sepertinya kita buat div lagi deh di sini. Kita kasih class name. Nah, kita kasih class transaction aja deh. Kayak gini. Di dalamnya kita punya H6. Ini kayak biasa kalau misalkan nanti kurang atau kelebihan, kita bisa atur lagi. Kita punya H6. Kita tulis aja dummy-nya menerima gaji. Kayak gini. Sip. Di bawahnya kita punya tanggal ya. Tanggal ini kita pakai span, kita kasih class name. Apa tuh? Title ya. Title apa subtitle? Title. Sip. Terus kita tulis aja 1 Juli. Kita samakan dulu. Kita buat dulu dummy-nya, baru nanti kita akan buat untuk yang lainnya. Sip. Ini transaction-nya udah oke. Terus kita buat satu lagi untuk yang sebelah kanan ya. Kita pakai H5 deh. Kita pakai H5, kita beri RP titik 1 juta. Oke, kita kasih class. Class name. Apa tuh nama kelasnya? In. Ini ada in, ada out. Nanti kita bedakan karena warnanya berbeda. Sip ya, aman. Atau kalau misalkan gini aja. Money deh ya, money. Atau duit deh. Sebenarnya ini bebas sih mau kasih kelas apapun terserah kalian ya. Oke, sip. Kita coba save dulu. Ini, nah ini udah muncul. Terus supaya dia berjejer ke kanan, itu easy peasy aja. Ini kita kecilin dulu deh. Nah, kayak gini supaya lebih luas previewnya biar lebih kelihatan. Nah, ini yang pertama supaya menerima gajinya ini dia berjejernya ke sebelah kanan.
kita kasih displaynya itu flag aja di sini. Kita kasih deflex. Kalau kita coba save, lihat dia pindah ke kanan. Terus supaya dia ada di paling ujung di sini, itu kita kasih justify content between aja. Justify content between. Kayak gini. Lihat. Kalau kita coba save, lihat nih dia jadi ke sebelah kanan. Tapi di sini dia berjauhan. Nah, jadi kita harus bungkus lagi, guys. Di sini pakai div. Nah, kita baru masukin yang ikonnya sama deskripsi transaksinya. Ini seperti biasa, pakai cara keren ya. Pakai Alt arah panah. Lalu tab untuk merapikan. Sip. Coba save dulu. Nah, dia ke bawah lagi. Berarti kita harus kasih kelas lagi di sini. Class name, kelasnya adalah deflex. Kayak gini. Baru dia bakalan pindah lagi. Nah, supaya dia rata ke tengah-tengah, itu kita kasih line items ya. Line items center. Kayak gini. Coba save. Lihat, dia bakalan rata tuh. Nah, rata. Ini kenapa dia nggak rata yang ini? Karena kita harus kasihnya yang bawahnya. Kita copy dari sini. Ups, copy dari sini. Terus paste di sini. Paste. Sip. Lihat, dia pasti ke tengah. Oke, aman ya? Ini sementara kayak gini dulu, karena kita akan buat dulu dummy-nya atau strukturnya. Dan kayaknya strukturnya udah berhasil kita buat nih. Selanjutnya, kita tinggal pakai baju nih. Pakein dia warna, supaya lebih menarik, seperti yang ada di desain yang ini.